Welcome, pay attention, and understand. Perkenalkan, nama saya Wati Isnawati dengan NIM 123008025 Prodi Biologi Universitas Salim Sanusi PI Bandung. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah taksonomi tumbuhan dengan tema yaitu lumut, alga, dan paku-pakuan. Selamat menyaksikan. Apa sih yang akan kita bahas? Nah, untuk pembahasannya kita akan mempelajari definisi, morfologi, lumut, alga, dan paku-pakuan, serta karakteristik, klasifikasi, habitat, peran dalam lingkungan, dan pentingnya dalam tumbuhan, serta keseimbangan ekosistem. Lumut yaitu Bryophyta. Lumut adalah tumbuhan kecil yang tidak memiliki akar, batang, atau daun sejati, tetapi mereka memiliki struktur menyerupai akar yang disebut rizoid untuk menempel pada substrat, struktur menyerupai batang yang disebut kuloid, dan struktur menyerupai daun yang disebut filoid. Klasifikasi dan contoh. 1. Lumut hati atau Hepaticopita memiliki bentuk tubuh seperti hati dengan struktur yang pipih dan berlobus, berkembang biak dengan spora, contohnya Lichia fruitans atau lumut hati air. 2. Lumut daun atau Bryophyta memiliki struktur menyerupai daun yang tersusun dalam bentuk spiral pada batang yang tegak, berkembang biak dengan spora, contoh sphagnum atau lumut gambut. 3. Lumut tanduk atau Anthocerotopita memiliki struktur tubuh seperti tanduk yang merupakan sporopit, berkembang biak dengan spora, contohnya Anthoceros atau lumut tanduk biasa. Habitat lumut yaitu di tepi sungai dan rawa, kayu dan batu, hujan hutan tropis. Dan lumut juga sangat suka sekali tempat-tempat yang lembab. Peran lumut dalam lingkungan, penyimpanan air, lumut memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air dalam jumlah besar, membantu menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi. Indikator kualitas udara, beberapa jenis lumut sensitif terhadap polusi udara. Keberadaan atau tidaknya lumut tertentu dapat menjadi indikator kualitas udara di suatu area. Habitat bagi hewan kecil, lumut menyediakan habitat bagi hewan kecil seperti serangga, laba-laba, dan cacing tanah. Pembusukan organik, lumut membantu dalam proses pembusukan bahan organik seperti daun dan kayu sehingga membantu siklus nutrisi. Lumut berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara menyerap air dan mencegah erosi. Lumut menyerap air hujan dan mengurangi limpasan air yang membantu mencegah erosi tanah. Habitat bagi hewan kecil, lumut menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan bagi hewan kecil seperti serangga, amfibi, dan mamalia kecil yang mendukung keanekaragaman hayati. Di komposer, lumut membantu menguraikan bahan organik mati, mengembalikan nutrisi ke tanah, dan meningkatkan kesuburan tanah. Indikator kualitas lingkungan, kehadiran atau ketidakhadiran jenis lumut tertentu dapat menunjukkan kualitas udara dan air di suatu wilayah. Alga adalah organisme sederhana yang hidup di air dan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Ciri khas alga, eukariotik, memiliki inti sel yang terbungkus membran, autotrof, menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, habitat, hidup di air tawar, air laut, dan tempat lembab. Bentuk beragam, ada yang bersel tunggal atau uniseluler, dan ada yang bersel banyak atau multiseluler. Pigmen memiliki pigmen seperti klorofil, caterenatoid, dan phycobilin yang memberi warna pada alga. Bereproduksi secara aseksual atau pembelahan sel dan seksual atau peleburan sel kelamin. Jenis dan karakteristik alga. 1. Alga hijau atau chlorophyta. Karakteristik memiliki klorofil A dan B sebagai pigmen utama, umumnya hidup di air tawar meskipun beberapa spesies hidup di air laut. Berbentuk uniseluler, kolonial atau multiseluler, berperan penting dalam rantai makanan akuatik. 2. Alga coklat atau Phaeophyta. Karakteristik memiliki klorofil A dan C serta pigmen coklat atau pukosantin, umumnya hidup di air laut terutama di daerah beriklim sedang dan dingin, berbentuk multiseluler dan berukuran besar atau makroskopis. Berperan penting dalam ekosistem laut terutama sebagai produsen utama. 3. Alga merah atau Rhydophyta. Karakteristik memiliki klorofil A dan pigmen merah atau phycoerythrin yang menutupi klorofil,
umumnya hidup di air laut terutama di daerah tropis dan subtropis, berbentuk uniseluler atau multiseluler, banyak yang memiliki kemampuan untuk membentuk kapur atau kalsium karbonat. Habitat alga, habitatnya yaitu di air tawar, air laut, pantai berbatu, daerah pasang surut, daerah berkarang, dan daerah berpasir. Pentingnya alga untuk tumbuhan. Produsen utama, alga merupakan produsen utama dalam rantai makanan akuatik, menghasilkan oksigen dan makanan melalui fotosintesis. Sumber nutrisi, alga menjadi sumber nutrisi penting bagi berbagai organisme termasuk tumbuhan air dan hewan laut. Simbiosis, beberapa alga hidup bersimbiosis dengan tumbuhan lain seperti lumut kerak dengan jamur yang membantu tumbuhan tersebut menyerap nutrisi dan air. Biofertilizer, beberapa jenis alga dapat digunakan sebagai biofertilizer meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Kontribusi utama alga. Produsen utama, alga menjadi sumber makanan utama bagi berbagai organisme akuatik. Melalui fotosintesis, mereka menghasilkan energi dan oksigen yang menjadi dasar rantai makanan. Penyerap karbon dioksida, alga menyerap karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengurangi pemanasan global dan menjaga keseimbangan siklus karbon. Habitat dan tempat berteduh, alga membentuk habitat bagi berbagai organisme laut seperti ikan, kerang, dan terumbu karang. Mereka menyediakan tempat berlindung, berkembang biak, dan mencari makanan bagi organisme tersebut. Bioindikator, alga sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, keberadaan kelimpahan, dan jenis alga tertentu dapat menjadi indikator kualitas air dan kesehatan ekosistem. Siklus nutrisi, alga berperan penting dalam siklus nutrisi membantu mengurai dan memindahkan nutrisi penting seperti nitrogen dan fosfor di dalam ekosistem. Sumber makanan dan obat-obatan, alga merupakan sumber makanan dan bahan baku obat-obatan bagi manusia. Beberapa jenis alga kaya nutrisi, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk kesehatan. Definisi dan morfologi. Paku-pakuan atau Pterophyta adalah kelompok tumbuhan vaskuler yang memiliki ciri khas yaitu tidak menghasilkan biji. Mereka berkembang biak melalui spora. Ciri-ciri morfologi, akar, batang, dan daun sejati. Paku-pakuan memiliki akar, batang, dan daun sejati yang lebih kompleks dibandingkan dengan lumut. Pembuluh angkut xilem dan flum, mereka memiliki sistem pembuluh angkut yang efisien untuk mengangkut air dan nutrisi. Sporopit dominan, siklus hidup paku-pakuan didominasi oleh fase sporopit atau tumbuhan yang menghasilkan spora. Struktur reproduksi, sporogium adalah struktur tempat spora diproduksi. Sporogium terletak di bagian bawah daun, biasanya terkelompok dalam sorus. Spora dihasilkan melalui pembelahan meiosis, spora haploid N akan tumbuh menjadi gametofit. Gametofit adalah tumbuhan kecil berbentuk jantung yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Pembuahan gamet jantan atau spermatozoa membuahi gamet betina atau ovum untuk membentuk zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi sporopit baru yang merupakan tumbuhan paku-pakuan yang kita kenal. Klasifikasi dan contoh. 1. Paku sejati atau Filicinae. Ciri-ciri memiliki daun yang besar dan kompleks. Biasanya, dengan tangkai daun yang jelas, spora diproduksi dalam sporogium yang terkumpul dalam sorus di bagian bawah daun. Contoh, pakis daun Kanada. 2. Paku kawat. Ciri-ciri memiliki batang yang tipis dan panjang, menyerupai kawat sehingga kecil dan bersisik. Spora diproduksi dalam sporogium yang terletak di ketiak daun, contoh paku kawat atau Lycopodium sp. 3. Paku ekor kuda. Ciri-ciri memiliki batang yang berluas-luas dan berongga, daunnya kecil dan bersisik, tersusun melingkar di sekitar batang. Spora diproduksi dalam sporogium yang terletak di ujung batang. Contoh, paku ekor kuda atau Equisetum sp. Habitat paku-pakuan. Paku-pakuan biasa tumbuh di hutan hujan tropis, tepi sungai dan rawa, tanah kaya humus, dan tempat teduh seperti tembok, batang, dan pohon. Peran ekologis dan pentingnya paku dalam tumbuhan. Peran sebagai pionir, paku-pakuan sebagai tumbuhan perintis. Beberapa jenis paku-pakuan dapat tumbuh di tempat yang terganggu seperti tanah longsor, tanah bekas tambang, atau area yang terbakar. Mereka membantu komposisi kondisi tanah dan menyediakan habitat bagi tumbuhan lain. Meningkatkan kesuburan tanah, paku-pakuan membantu meningkatkan kesuburan tanah dengan mendekomposisi bahan organik sehingga meningkatkan kandungan nutrisi tanah. Pentingnya,
Paku-pakuan untuk tumbuhan yaitu untuk sumber makanan, sumber obat, penghasil oksigen, dan habitat bagi hewan kecil. Kontribusi paku-pakuan terhadap ekosistem. Paku-pakuan meskipun sering dianggap sebagai tumbuhan biasa memiliki kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem seperti penghasil oksigen, sumber makanan, sumber obat, pengatur siklus air, tumbuhan perintis, sumber obat, dan pembantu dekomposisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.